10 tahun yang lalu, sebuah gate misterius tiba-tiba saja muncul di bumi. Para makhluk asing, demon, dan para monster keluar dari gate tersebut dengan ambisi mereka untuk menaklukkan seluruh dunia. Tepat pada saat itu, di antara para manusia, muncullah orang-orang terpilih yang memiliki kekuatan di luar nalar, atau yang disebut sebagai Awakener. Mereka yang terpilih menjadi seorang hunter dalam naungan sebuah organisasi yang disebut sebagai Asosiasi Hunter, dengan misinya untuk memburu para demon dan monster yang mulai menyerang. Namun, apakah itu yang sebenarnya terjadi? Halo semuanya, selamat datang di channel Rejime dalam pembahasan full alur cerita manhwa. Sebelum kita bahas, buat kalian yang tidak cocok dengan adegan-adegan disturbing dan semacamnya yang membuat kalian merasa tidak nyaman ketika menonton, mohon kebijaksanaan kalian dalam menonton video kali ini. Dan mari kita mulai aja pembahasan alur ceritanya. Manhwa ini menceritakan tentang seorang pemuda SMA di Akademi Hunter bernama Kang Jin Hyung. Sebagai seorang yang memiliki kekuatan unik, dirinya selalu dibully oleh ketiga temannya. Kang Jin Hyuk adalah orang yang memiliki skill langka, yaitu skill rank S regenerasi, yang dapat membuatnya pulih dari kondisi luka apapun. Namun, dirinya lebih menyebut kekuatan ini sebagai kekuatan dari neraka. Setiap harinya, Kang Jin Hyuk terus dirundung oleh para pembuli di kelas. Dan karena dirinya dapat sembuh dari luka separah apapun, membuatnya selalu diserang dengan begitu sadis oleh para pembuli. Setiap kali skill regenerasi Kang Jin Hyuk aktif, tubuhnya langsung diperbaiki dalam kondisi semula. Namun, proses tersebut begitu menyakitkan. Kang Jin Hyuk tahu kalau itu adalah sebuah kekerasan dan pembulian di dalam sekolah. Namun, karena tidak adanya bukti sama sekali, orang-orang tidak ada yang mempercayainya, entah guru maupun pihak berwenang. Terlebih lagi, ketiga pembuli itu merupakan Awakener rank S yang diperlakukan khusus oleh pemerintah. Mengetahui hal itu semakin membuat Kang Jin Hyuk memutuskan untuk mengurungkan niatnya untuk membela diri dan hanya bertahan dalam hari-hari beratnya. Dan ibunya adalah satu-satunya alasan bagi Kang Jin Hyuk untuk terus hidup, karena sang ayah telah meninggal saat dirinya berusia 5 tahun. Setiap kali pulang ke rumah, sang ibu menanyakan kondisi Kang Jin Hyuk. Namun, Kang Jin Hyuk selalu tersenyum dan berkata kalau hari ini sangat menyenangkan. Walaupun sang ibu tahu kalau Kang Jin Hyuk sedang berbohong kepadanya karena mengalami hari-hari yang begitu berat, namun dirinya tidak mau menceritakannya. Kang Jin Hyuk tidak mau menceritakan masalah tersebut kepada ibunya karena dirinya hanya ingin menjadi seorang hunter rank C dengan kemampuannya sendiri. Berpikir dengan begitu, walaupun pendapatan nantinya menjadi seorang hunter tidak begitu besar, akan tetapi dirinya senang akan dapat hidup lebih baik daripada saat ini, dan hanya menghabiskan hari-harinya dengan sang ibu. Tentu, dengan impian tersebut membuat Kang Jin Hyuk dapat bertahan dalam kondisi apapun, asalkan sang ibu dan dirinya dapat hidup bahagia. Namun, sayangnya hal itu tidak akan pernah terjadi. Kang Jin Hyuk kini begitu terkejut mendapati kabar kalau ibunya kini terluka dalam kondisi yang begitu parah dan berakhir dalam kondisi koma, dengan sedikit harapan akan bisa sadar kembali. Dan Asosiasi Hunter bilang kalau itu hanyalah sebuah kecelakaan karena skill yang tidak terkendali dari salah satu hunter, yang mana hal itu membuat Kang Jin Hyuk sangat terkejut. Pada kejadian sebelumnya, singkatnya, di toko sang ibu, ketiga pembuli datang ke salah satu rumah makan, yaitu rumah makan milik ibu Kang Jin Hyuk. Sang pembuli berambut diamond bernama Han Tae-so dan kedua temannya, yang kita akan panggil saja sebagai si sipit dan si botak. Di sini Han Tae-so tertarik kepada sang ibu sang pemilik dan hendak membuatnya kagum dengan menunjukkan kekuatannya dalam membuat sebuah diamond atau sebuah permata, bermaksud memikat hati sang pemilik. Namun ibu Kang Jin Hyuk tidak meladeninya dan langsung bergegas untuk pergi ke dapur. Tepat pada saat itu, dirinya tidak sengaja menjatuhkan HP Han Tae-so, seketika membuatnya semakin marah dan langsung menggunakan skillnya untuk menyerang sang ibu pemilik, tanpa mengetahui kalau ibu tersebut adalah ibu Kang Jin Hyuk.
Mendengar kalau itu adalah ketidaksengajaan, membuat Kan Jin Hyuk menangis darah karena dirinya tahu kalau itu bukan ketidaksengajaan, melainkan para pembuli sengaja untuk mencelakai ibunya. Yang mana hal itu membuat Kan Jin Hyuk kini semakin depresi. Terlebih lagi, ini adalah hari ulang tahun sang ibu yang telah dirinya nantikan. Pada sore harinya, di belakang bukit, para pembuli berkumpul untuk bersantai. Di sini si Sipit mulai sedikit khawatir dan bertanya bagaimana jika sang ibu pemilik itu meninggal dunia. Namun, Han Tae-so menyuruhnya untuk tidak usah khawatir dan mengancam kalau pembunuhan ini bukan pertama kali bagi dirinya. Tepat pada saat itu, Kan Jin Hyuk tiba-tiba muncul dan berkata kenapa kalian melakukan semua itu. Sontak membuat para pembuli bingung dengan maksud dari Kan Jin Hyuk. Di sini Kan Jin Hyuk semakin marah dan berteriak dengan begitu keras, bertanya kenapa kalian mencoba melukai ibuku. Mendengar hal itu, bukannya merasa bersalah, Han Tae-so dengan polosnya berkata, jadi ternyata ibu pemilik adalah ibumu. Aku tidak tahu karena dia terlihat begitu muda. Yang mana mendengarnya membuat Kan Jin Hyuk menjadi begitu marah dan hendak melawan Tae-so. Namun tepat pada saat itu, Han Tae-so langsung menyerang Kan Jin Hyuk dengan serangan diamonnya, yang mana serangan itu langsung menembus tubuh Kan Jin Hyuk. Para pembuli yang melihat itu semakin menertawakan Kan Jin Hyuk, sementara dirinya menahan sakit dan amarah mencabut serangan tersebut dari tubuhnya, meninggalkan bekas tusukan yang begitu besar. Namun dalam sesaat, skill regenerasi aktif dan memulihkan tubuhnya kembali. Tidak cukup sampai situ, tepat setelah Kan Jin Hyuk berhasil melepaskan salah satu serangan, tiba-tiba Han Tae-so langsung menghujani dirinya dengan serangan tombak berlian, yang mana membuat Kan Jin Hyuk habis tertusuk dengan begitu sadis tanpa membiarkannya bangkit. Dengan tekad Kan Jin Hyuk, dirinya mencoba untuk melawan dan mendekati Han Tae-so. Tidak peduli walaupun tubuhnya mulai tercabik-cabik dan mulai hancur. Yang mana melihat itu, Han Tae-so meminta si Sipit untuk menyerang juga dengan kekuatan petirnya, yang mana karena diperintahkan, dirinya kini langsung menggunakan skill tersebut untuk menyambar Kan Jin Hyuk, yang mana seketika membuatnya langsung hangus. Di saat para pembuli hendak meninggalkannya, Kan Jin Hyuk tiba-tiba memegangi kaki Han Tae-so dan bertanya kemana kalian mau lari. Sontak mendengar itu membuat Han Tae-so menjadi begitu kesal dan menggunakan tinju berliannya untuk mengajar wajah Kan Jin Hyuk dengan begitu keras hingga membuatnya babak belur. Kejadian yang begitu sadis tersebut terus dilakukan Han Tae-so. Dirinya terus menghajar Kan Jin Hyuk hingga membuat tubuhnya dan mukanya kini mulai hancur. Di sini Han Tae-so meminta si botak menggunakan skillnya untuk membuat sebuah lubang dari tanah. Dan seketika tanah di sekitar Kan Jin Hyuk kini langsung mulai bergeser. Tepat pada saat itu, si Sipit khawatir dan bertanya apa yang Han Tae-so akan lakukan. Namun Han Tae-so menyuruh Sipit untuk segera diam. Kini Kan Jin Hyuk seketika terkejut mendapati diamond berlian tajam berbentuk duri mulai muncul di sekitarnya dan perlahan mulai mengurung dirinya. Kan Jin Hyuk yang mengetahui hal itu hanya bisa bersumpah kalau dirinya akan membunuh Han Tae-so dan yang lainnya jika dirinya berhasil selamat. Dan menanggapi hal tersebut, Han Tae-so hanya berkata, bunuhlah jika kau bisa. Kini Han Tae-so dan yang lainnya pergi meninggalkan Kan Jin Hyuk seorang diri dalam penjara berlian yang terkubur di dalam tanah, tanpa ada seorang pun yang mengetahui. Di dalam tanah, Kan Jin Hyuk terus berusaha untuk menghancurkan kurungan. Namun sekuat apapun memukulnya, dirinya menyadari berlian tidak bisa dihancurkan. Tepat pada saat itu, oksigen kini mulai semakin menipis, membuat Kan Jin Hyuk tersiksa dan kesadarannya mulai menghilang. Tapi karena skill rank S yang dia miliki yaitu regenerasi, Kan Jin Hyuk dipaksa untuk sadar kembali. Setiap regenerasi diikuti rasa sakit yang begitu luar biasa, seakan tubuhnya tidak bisa dibiarkan mati, membuat Kan Jin Hyuk mengalami kondisi seakan-akan tubuhnya dicabik setiap detik. Dengan kekurangan oksigen dan tempat yang begitu sempit, Kan Jin Hyuk terus melawan sampai dirinya berpikir akan lebih baik untuk mati daripada tersiksa. Tubuhnya kini sudah tidak kuat untuk bergerak lagi. Walaupun begitu, satu-satunya alasan Kan Jin Hyuk masih bertahan adalah karena dirinya ingat kepada sang ibu, yang mana dalam kondisi yang sangat buruk dia masih bisa bertahan hidup.
Sontak membuat Kang Jin Hyuk kini membulatkan tekadnya untuk kembali bagaimanapun caranya. Tidak peduli beberapa tahun yang dibutuhkan untuk keluar, asalkan dirinya bisa melihat sang ibu kembali. Di dalam kesendiriannya itu, Kang Jin Hyuk terus memukuli kurungan diamond, tidak peduli seberapa hancur tangannya dan seberapa sakit dirinya tidak bisa mati dan terus dipaksa untuk hidup kembali. Terus tercabik-cabik dalam kurungan seorang diri, berharap dalam kegelapan bahwa dirinya akan kembali suatu hari nanti. 5 tahun kemudian, kini waktu telah berlalu. Di sebuah acara TV yang membicarakan pertemuan para hunter. Di sini ketiga pembuli menjalani karirnya di mata publik dengan begitu baik, yang mana mereka membangun image yang baik di mata semua orang, menjadi seorang pahlawan yang begitu baik. Di sini setelah menjalani beberapa sesi, sang host acara menanyakan pertanyaan berikutnya kepada Han Tae-so mengenai ledakan skill 5 tahun yang lalu yang disebabkan oleh dirinya dan berakhir pada lukanya warga sipil. Yang mana kini Han Tae-so langsung berpura-pura seolah bersedih dan berkata kalau dirinya tidak mengetahui telah melukai ibu dari seorang temannya. Bercerita saat dirinya SMA tidak dapat mengendalikan kekuatannya. Namun ketika hendak meminta maaf kepada temannya, dirinya tidak bisa menghubunginya lagi. Maka dari itu, di sini dirinya ingin menggunakan kesempatan untuk meminta maaf sekali lagi. Tepat pada saat itu, tiba-tiba pintu besi langsung melayang dan hendak mengajar muka Han Tae-so. Namun dengan sigap, Han Tae-so langsung bertahan menggunakan skill diamondnya. Seketika melihat ada yang menyerang, orang-orang yang berada di ruangan langsung bergegas pergi keluar untuk menyelamatkan diri. Kini kembali kepada Kang Jin Hyuk. Di dalam kurungan diamond, dirinya terus berusaha menghancurkan penjara tersebut dengan kedua tangannya. Tidak peduli memukuli penjara itu walau tangannya mulai hancur. Di dalam kurun waktu yang tidak diketahui, dirinya berpikir sudah berapa lama waktu yang telah berlalu. Dirinya sadar kalau diamond yang dirinya pukul bahkan tidak tergores sedikit pun. Namun satu hal yang berbeda adalah regenerasi kini mulai berlebihan. Kerusakan membuat tulangnya menjadi meningkat, namun membuat skeleton kini terbentuk, yaitu tulang yang mulai menonjol dan begitu keras. Yang mana tulang-tulangnya kini mulai keluar. Kini Kang Jin Hyuk tiba-tiba tubuhnya mulai berubah. Seketika skill regenerasinya mulai menghancurkan tubuhnya sendiri dan terus memaksa untuk beregenerasi. Yang mana hal itu membuat Kang Jin Hyuk merasakan kematian yang tidak terhitung jumlahnya. Rasa sakit, darah yang meledak, tulang yang patah, serta daging yang terkoyak dan terus tumbuh kembali membuat Kang Jin Hyuk merasakan rasa sakit setiap regenerasi dilakukan. Yang mana hal itu mulai perlahan mengikis pikirannya. Kini kembali di tempat acara hunter, tepat di depan pintu masuk, muncul monster yang tiba-tiba langsung menyerang waktu ketika melihat Han Tae-so. Yang mana monster itu menghajar Han Tae-so hingga membuatnya langsung terpental ke belakang. Melihat itu membuat si sipit dan botak tidak bisa bergerak saking terkejutnya. Di depan mata mereka saat ini bentuk dendam kini telah kembali. Seorang manusia yang menjadi monster karena perbuatan mereka. Yang mana tidak lain dan tidak bukan adalah Kang Jin Hyuk. Tepat pada saat itu Kang Jin Hyuk kini berkata kepada mereka, "Kini aku telah kembali." Setelah diserang oleh Kang Jin Hyuk, Han Tae-so kini mulai bangkit kembali dan terkejut melihat sosok yang kini telah menyerangnya. Di sini sipit bereaksi untuk menyerang monster tersebut dengan menggunakan skillnya, yang mana sontak petir yang begitu besar tiba-tiba menyambar sosok monster tersebut. Terkena serangan itu, Kang Jin Hyuk hanya merasa seperti tersengat dan mulai kesal. Dalam sekejap langkahan kakinya, tiba-tiba kepala si sipit terputus dari badannya akibat tebasan dari Kang Jin Hyuk. Sontak melihat itu membuat Han Tae-so dan botak terkejut melihat kejadian tersebut. Di sini botak langsung menyerang monster yang telah membunuh si sipit dari belakang dengan cara mengurungnya dengan skill elemen tanah miliknya. Yang mana mengetahui itu membuat Kang Jin Hyuk semakin mengingat kejadian di masa lalu. Dengan kesal Kang Jin Hyuk langsung menghancurkan kurungan batu tersebut dan meraih mulut si botak dan langsung mulai merobeknya. Darah bercucuran di mana-mana. Tepat pada saat itu Kang Jin Hyuk terus melancarkan serangannya memukuli si botak hingga mukanya hancur berantakan. Melihat hal itu dari belakang, Han Tae-so mencoba untuk menyerang secara diam-diam dengan cara memukuli monster yang telah membunuh kedua temannya.
dengan melancarkan pukulan diamond kepada muka sang monster dan terus menghujaninya dengan tombak dari segala arah, yang mana membuat monster tersebut tertusuk oleh banyaknya duri. Namun tepat pada saat itu, sang monster tersebut tiba-tiba bangkit kembali dan membiarkan duri tusukan diamond itu terus menusuk badan beserta wajahnya. Melihat itu sontak membuat Hantaiso menjadi terkejut. Kini dengan mengeraskan tubuhnya, Hantaiso menggunakan armor diamond dan langsung menyerang sang monster dengan membabi buta, tidak membiarkan kesempatan dan bahkan meninju mulut sang monster tersebut. Namun tiba-tiba monster itu menggigit tangan diamondnya dan langsung menusuk tubuh Hantaiso dengan pedang skeleton yang terbuat dari tulang, yang mana membuat dirinya begitu terkejut. Kini Kan Jin Hyung terus menggigit tangan Hantaiso hingga hancur dan menggunakan kedua tangannya untuk menahan muka Hantaiso sembari menusuknya dengan tusukan tulang, yang mana membuat Hantaiso berteriak begitu kesakitan dan menggunakan skillnya untuk menyerang monster tersebut dengan cara yang sama seperti dirinya melukai ibu Kan Jin Hyung. Di sini Hantaiso buru-buru pergi untuk melarikan diri. Namun tepat pada saat itu Kan Jin Hyung langsung melemparkan duri berlian sampai menancap di tubuh Hantaiso, yang mana membuatnya langsung terkapar tak berdaya mencari sebuah pertolongan. Dan tak berselang lama kemudian Kan Jin Hyung menusukkan satu persatu tombak berlian ke tubuh Hantaiso hingga membuatnya sama seperti dirinya saat 5 tahun yang lalu. Di sini Hantaiso sekarang bertanya, siapakah kau sebenarnya dan kenapa kau berbuat seperti ini? Yang mana seketika Kan Jin Hyung mulai tertegun, di balik dirinya yang terdiam, Kan Jin Hyung mencoba untuk melepaskan armor tengkorak asli yang menempel di wajahnya, yang benar-benar berasal dari mukanya sendiri. Dan tepat melepaskan armor tersebut, betapa terkejutnya Hantaiso mengetahui kalau di depannya adalah Kan Jin Hyung yang masih hidup. Dirinya terkejut dan menyebut Kan Jin Hyuk sebagai ulat yang dirinya kenal. Seketika itu juga Kan Jin Hyuk langsung memukuli Hantaiso dengan begitu sadis dan mulai menyumpal mulutnya dengan tinju es skeleton. Dan seketika pedang keluar dan langsung menembus mulut Hantaiso, yang mana membuatnya langsung terjatuh. Kini mengetahui kalau dendamnya telah terbalaskan dan orang-orang yang membulinya kini sudah tewas dengan cara yang sama seperti membuli dirinya, Kan Jin Hyung memperhatikan semuanya, hanya bisa terdiam melihat hujan dan darah, menangis begitu keras karena dendamnya yang kini telah berakhir. Pada beberapa hari berikutnya, di suatu gate yang sedang dijelajahi oleh beberapa orang hunter. Di sini mereka merupakan perkumpulan hunter Jepang, yang mana mereka semua berkumpul untuk mengapresiasi salah satu anggota hunter perempuan mereka yang baru kali ini bergabung, yang mana mereka semua memiliki rencana yang begitu jahat. Keempat hunter pria tersebut sengaja menjebak anggota perempuannya sendiri, karena di dalam Donggyeon hal-hal yang terjadi tidak akan diketahui oleh orang-orang. Yang mana ketika pria besar ingin menjalankan aksi bejatnya tersebut, tiba-tiba kepalanya terlepas akibat sebuah serangan. Mereka semua terkejut dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kini betapa kagetnya para hunter melihat sosok monster yang muncul yang menyerang mereka, yang mana membuat mereka semua berpikir kalau di dunia ini masih ada demon yang tersisa. Para hunter yang mengetahui hal itu langsung melancarkan serangan kepada Kan Jin Hyung. Namun sayangnya serangan tersebut sama sekali tidak melukainya sedikit pun. Melihat itu, salah satu hunter yang menggunakan pedang memutuskan untuk maju terlebih dahulu. Namun pedangnya tiba-tiba saja hancur ketika terkena tubuh sang monster, yang mana seketika membuat Kan Jin Hyung langsung menyerang dan membuat pria berpedang itu mati seketika. Kini tinggal kedua hunter pria yang terkejut melihat teman-temannya mati dalam keadaan mengerikan, menganggap kalau ini sangat mustahil, terlebih lagi gate masih belum rusak. Tiba-tiba Kan Jin Hyung langsung melancarkan serangannya, yang tepat pada saat itu juga kedua hunter itu mulai terpenggal secara bersamaan. Kini para hunter pria telah tewas dengan kondisi yang sama, yaitu terpenggal oleh serangan dari Kan Jin Hyung, dan hanya menyisakan hunter wanita yang tadi ingin dilecehkan. Hunter wanita itu menjadi ketakutan ketika melihat sosok monster yang mulai mendekati dirinya, dan kini mulai menangis. Namun cahaya mulai memperlihatkan rupa sang monster yang ternyata adalah seorang manusia. Mengetahui itu membuat sang wanita menjadi lebih tenang dan berterima kasih kepada Kan Jin Hyung karena telah menyelamatkannya.
Namun tepat pada saat itu, kepala sang wanita itu tiba-tiba tertebas akibat serangan Kan Jin Hyung. Di sini Kan Jin Hyung mengingat kembali saat dirinya baru saja membantai Han Tae-seo dan teman-temannya. Di dalam kondisi itu, seseorang tiba-tiba muncul dan bertanya bagaimana rasanya balas dendam. Yang mana orang yang berbicara adalah Presiden Asosiasi atau pemimpin Asosiasi Hunter Korea Selatan yang bernama Sim Jae-yeon. Mendengar itu, Kan Jin Hyung bertanya, bagaimana kau mengetahui tentangku? Kini Sim Jae-yeon berkata kalau selama ini dirinya mengawasi Kan Jin Hyung. Lebih tepatnya setelah insiden 5 tahun yang lalu. Yang mana Kan Jin Hyung seketika terkejut dan berpikir kalau pemimpin asosiasi akan melawan dirinya. Yang mana membuat Kan Jin Hyung memutuskan untuk langsung menyerang. Tepat pada saat itu, Sim Jae-yeon berkata kalau dirinya bisa menyelamatkan sang ibu. Sontak membuat Kan Jin Hyung tiba-tiba berhenti untuk menyerang. Hembusan angin yang timbul akibat menahan pukulan menyapu puing-puing sekitar. Kan Jin Hyung terkejut dengan pernyataan pemimpin asosiasi tersebut. Dan Sim Jae-yeon kini menjelaskan kalau dirinya adalah satu-satunya orang yang dapat menyembuhkan sang ibu. Karena dirinya adalah seorang hunter kelas S dengan skill penyembuhan. Mendengarnya, Kan Jin Hyung tidak bisa begitu saja percaya kepada Sim Jae-yeon dan berkata bagaimana aku harus bisa percaya kepadamu. Kini Sim Jae-yeon hanya tertawa dan mengungkapkan kalau selama ini dirinya yang telah merawat sang ibu saat Kan Jin Hyung terkubur di dalam tanah dan bukanlah rumah sakit. Yang mana membuat Kan Jin Hyung terkejut akan hal itu dan memilih untuk bekerja sama. Berkata kalau begitu apa yang kau inginkan? Di sini Sim Jae-yeon menjelaskan kalau para hunter kini menjadi terlalu kuat untuk dikendalikan. Bahkan pasukan militer saat ini pun sudah tidak berdaya untuk menghentikan para hunter. Dirinya berkata, berkat para hunter, Gate dan para demon memang bisa dikalahkan. Namun pada kenyataannya Gate tidak menghilang. Dan para hunter memanfaatkan Gate tersebut sebagai media untuk mereka bertarung. Dan saat ini Korea sedang kekurangan hunter untuk menghadapi invasi dari hunter Jepang yang mulai menyusup ke dalam Gate. Berkata kalau kita membalas mereka dengan identitas seorang hunter, maka akan terjadi sebuah perang besar antara hunter Korea dan hunter Jepang. Bahkan akan menarik perhatian para hunter dari luar. Tapi ada harapan karena kau telah kembali. Di sini Sim Jae-yeon membuat kesepakatan kepada Kan Jin Hyung atas ganti menyelamatkan ibunya. Yang mana Kan Jin Hyung harus menjadi seorang demon. Kini memandangi foto ibunya, Kan Jin Hyung meninggalkan tubuh para hunter Jepang yang telah dia bunuh, berjalan pergi sambil menangis darah. Sementara itu di Jepang, tepatnya di Kementerian Asosiasi Hunter Jepang, seorang petinggi memanggil Menteri Pertahanan untuk melaporkan para hunter yang ada di Korea. Di sini sang Perdana Menteri Jepang yang bernama Ryuzaki Juto, yang akan kita sebut sebagai Perdana Menteri Juto, menanyakan apakah ada demon atau orang kuat dari hunter Korea. Namun Menteri Pertahanan menjawab kalau itu tidak ada. Sontak mendengarnya membuat Perdana Menteri Juto menjadi begitu kesal. Berkata kalau begitu, kenapa hunter yang kita kirim tidak dapat menginjakkan kakinya di Korea? Sontak sang Menteri Pertahanan meminta maaf dan berkata kalau dirinya yang akan pergi ke Korea untuk menyelidiki apa yang telah terjadi. Yang mana ternyata Menteri Pertahanan tersebut merupakan hunter nomor 1 Jepang yang bernama Ikosai Kageru. Setelah menyelesaikan pertemuannya dengan Perdana Menteri Juto, Kageru meminta asistennya untuk menyiapkan pedang yang akan dirinya pakai. Yang mana asistennya di sini cukup khawatir dengan Kageru karena hunter yang dikirim sebelumnya merupakan para elit. Menyarankan agar Kageru pergi bersama para hunter dari Kementerian Pertahanan. Mendengar itu, sontak langkah Kageru terhenti dan berkata kalau aku merasa tidak perlu untuk melakukannya. Kini ke sebuah gate yang dimaksud, Kageru mulai memasuki gate seorang diri sambil mempertanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Tepat setelah menghabisi para monster kroco yang tidak ada apa-apanya, Kageru tiba-tiba terhenti dan berkata kalau di sana ada sesuatu. Tepat pada saat itu, dirinya melihat sosok monster yang duduk di atas mayat para hunter Jepang yang dikirim, yang mana langsung membuat darahnya seketika mendidih. Kini Kageru langsung melancarkan serangannya terhadap demon di depannya, yang mana serangan itu langsung ditahan oleh Kan Jin Hyung.
Melihat serangannya ditahan dengan pedang, membuat Kageru bergumam sendiri dan berkata kalau ini begitu menarik. Sontak pada saat itu, Kageru menggunakan serangan beruntun, yaitu sebuah teknik dari skillnya, yaitu Kageru Kalender, untuk menghadapi serangan dari sang demon. Berbagai tebasan kalender bulan membuat Kan Jin Hyung terpental ke belakang. Dan tepat seketika di pertengahan teknik, Kan Jin Hyung langsung menargetkan leher Kageru, yang mana hal itu membuatnya terkejut. Namun dengan sigap Kageru menebas tangan kanan Kang Jin Hyung, tepat memberitahukan kalau dirinya bahkan dapat membelah sebuah diamond hitam. Seketika kepala Kan Jin Hyung tertebas dalam sekejap dan langsung terjatuh ke tanah. Menyelesaikan pertarungan singkat tersebut, Kageru tidak menyangka para hunter kalah melawan monster seperti ini. Berkata kalau ternyata level hunter kami tidak ada apa-apanya. Setelah mengucapkan itu, kini Kageru memutuskan untuk pergi pulang, meninggalkan kepala Kan Jin Hyung yang tertebas di tanah. Pada saat itu, teringat kembali kenangan Kan Jin Hyuk terhadap sang ayah, yang mana walaupun ayah Kan Jin Hyuk adalah orang yang sibuk dengan pekerjaannya, namun ia merupakan sosok ayah yang baik. Pada saat suatu malam, saat Kan Jin Hyung terlalu bersemangat untuk menemui ayahnya di seberang jalan, Kan Jin Hyung langsung lari dan tidak memperhatikan sekitar kalau ada sebuah truk yang melintas. Sontak melihat itu, sang ayah mencoba untuk menyelamatkan Kan Jin Hyung, yang menyebabkan dirinya tewas dengan keadaan mengenaskan. Setelah kematian sang ayah, keluarga Kan Jin Hyung mengalami sebuah kesulitan dan mulai terlilit hutang, yang mana membuat sang ibu akhirnya memutuskan untuk membuka sebuah gerai kecil untuk meneruskan hidup keluarganya. Jin Hyung yang masih kecil menanyakan kondisi sang ibu yang terlihat begitu khawatir. Namun sang ibu hanya tersenyum kepadanya dan seolah tidak ada apa-apa. Namun setiap malam, Kan Jin Hyung selalu mendengar suara tangis sang ibu, yang mana membuat dirinya merasa begitu bersalah atas kematian sang ayah. Pada suatu titik, di mana rasa bersalah tersebut semakin menjadi dalam, yang mana membuat Kan Jin Hyung memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tepat ingin memberikan makan Kan Jin Hyuk, sang ibu yang melihat hal itu tiba-tiba sangat terkejut melihat sebuah cutter yang digunakan Kan Jin Hyuk untuk memutuskan nadi di tangannya yang bermaksudkan untuk bunuh diri. Namun Kan Jin Hyuk sendiri terkejut karena tiba-tiba bagian yang dipotong kini mulai memulihkan dirinya sendiri, yang mana Kan Jin Hyuk sadar kalau dirinya merupakan salah satu hunter yang terbangkitkan. Sejak saat itu, Kan Jin Hyuk memutuskan untuk menjadi seorang hunter untuk membantu ibunya dan mendapatkan harapan untuk tetap hidup. Sekilas Kan Jin Hyuk yang hampir mati kini mulai mendapatkan kesadarannya kembali. Walaupun kepalanya kini sudah tertebas, dirinya teringat kembali pembicaraannya dengan sang pemimpin asosiasi hunter yang menanyakan kalau dunia sekarang telah hancur diakibatkan oleh hunter itu sendiri. Kini negara-negara luar telah dikuasai oleh orang yang memiliki kemampuan, terutama di Jepang. Untuk itu dirinya perlu Kan Jin Hyuk agar membasmi para hunter yang berbuat seenaknya. Mendapati ingatan tersebut membuat Kan Jin Hyuk kini teringat oleh tujuannya. Tepat setelah menebas Kan Jin Hyuk, Kageru memutuskan untuk pergi ke Korea seorang diri untuk segera menyelesaikan misinya. Namun yang dirinya tidak sadari, Kan Jin Hyuk di belakang mulai bangkit kembali dan langsung menggigit kaki Kageru. Sontak membuat Kageru berteriak karena terkejut dan melihat tubuh Kan Jin Hyuk kini mulai bergenerasi kembali, yang mana hal itu membuatnya mempertanyakan hal tersebut. Kepala Kan Jin Hyuk yang telah tertebas kini mulai menyatu kembali, dan kini semakin kencang kakinya digigit oleh Kan Jin Hyuk membuat Kageru berteriak kesakitan dan dengan kesal mulai menggunakan jurusnya. Di saat jurus tersebut aktif, Kan Jin Hyuk melihat banyak pedang yang mulai bermunculan dan seketika tubuhnya mulai tercincang kecil. Dan bahkan dampak dari serangan tersebut membuat beberapa tubuh Kan Jin Hyuk terlempar keluar portal. Setelah berpikir kalau dirinya sudah berhasil menghabisi Kan Jin Hyuk, Kageru memutuskan untuk segera pergi. Berjalan pincang sambil berpikir kalau dirinya tidak menyangka Kan Jin Hyuk akan menggigit kakinya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba duri tulang melesat begitu cepat dan langsung menancap di kaki Kageru yang masih dalam kondisi baik-baik saja. Mendapati respon tersebut, Kageru sadar kalau ini belum berakhir. Dari balik kegelapan, sosok monster itu kini mulai bangkit kembali.
tidak peduli walau tubuhnya tercabik dan hancur. Melihat kejadian abnormal tersebut membuat Kageru cukup terkejut. Namun, dirinya memutuskan untuk langsung menyerang, menjadikan ini sebagai pertarungannya dengan sang monster. Sementara itu di luar portal, sang asisten bersama Perdana Menteri Chuto dan beberapa pasukan menunggu kembalinya Kageru. Di sini sang asisten, walaupun dirinya mengkhawatirkan Kageru, namun Kageru merupakan seorang menteri sekaligus hunter yang sangat kuat, mempertanyakan apakah kita memerlukan pasukan elit sebanyak ini. Menjawabnya, sang Perdana Menteri Chuto berkata kalau ini sudah 3 hari sejak dia masuk. Seseorang harus segera pergi untuk memeriksanya. Walaupun dirinya tahu Kageru tidak akan dapat dikalahkan oleh siapapun. Tepat pada saat itu, kepala Kageru tiba-tiba saja loncat keluar dari portal bersamaan dengan kemunculan sang monster, yaitu Kan Jin-hyuk yang kini telah pulih kembali. Sontak melihat Kageru mati membuat sang Perdana Menteri menjadi begitu terkejut. Dan dalam sekejap, kepala Perdana Menteri itu langsung terbelah akibat ditebas oleh Kan Jin-hyuk. Dengan begitu cepat meninggalkan ketakutan kepada semua orang. Di sisi lain, di Asosiasi Hunter Korea, sang pelapor memberitahukan kepada pemimpin asosiasi Sim Jaeon kalau Kan Jin-hyuk telah membunuh Kageru, anak dari Perdana Menteri Chuto. Dikhawatirkan jika hunter tersebut tahu, maka Korea akan tidak aman. Menjawabnya, dirinya sudah tahu akan konsekuensi itu. Yang mana membuat sang pelapor heran kalau sang pemimpin tahu kenapa tetap membiarkan Kan Jin-hyuk untuk membasmi hunter Jepang. Di sini pemimpin asosiasi mengutarakan rasa penasarannya, mengatakan antara Kan Jin-hyuk dan orang paling kuat di Jepang, yaitu Perdana Menteri Chuto, siapakah yang akan menang.